Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTS Ulumiyah kelas 9A dan kelas 9B. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran IPS, namun masih dengan metode daring atau menggunakan video. Ya, semoga pandemi corona ini cepat hilang, cepat musnah dari negara kita, agar kita bisa segera bertatap muka seperti biasa sebelum ada pandemi corona ini. Tetap jaga kesehatan kalian, jaga pola makan kalian, jaga istirahat kalian. Yang laki-laki khususnya, begadang malamnya dikurangi. Ya, lebih baik jika kegiatan pondok sudah selesai, kegiatan ngajinya udah selesai, mending istirahat, tidur ya. Karena saat ini sehat itu adalah mahal. Ya. Sehat adalah mahal. Jadi tetap jaga kesehatan kalian. Ya, olahraga yang teratur meskipun itu enggak lama ya, meskipun itu 3 sampai 10 menit. Yang penting kalian olahraga yang teratur ya. Itu sebelum memasuki materi IPS nanti, mari kita bersama-sama berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tolong ya dibuka modul IPS-nya halaman 64. Kita sekarang memasuki bab 3 di semester 2 ini. Yang dulu di semester 1 atau di semester ganjil ada berapa bab? Ada dua bab. Nanti di semester 2 kita juga akan menempuh 2 bab lagi. Nah, di bab yang akan kita bahas nanti, bab 3 halaman 64 ini, yaitu materi kita mengenai ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya. Di antara bab kita, bab 1, bab 2, bab 3 saling berkesinambungan ya, ada kaitannya ya, masih masalah ketergantungan antar uang. Antar uang atau antar wilayah atau antar daerah atau antar lokasi itu pasti ada ketergantungannya. Kenapa? Karena setiap wilayah itu memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Ya, setiap wilayah memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Ya, wilayah pantai keunggulannya yaitu adalah ikan laut. Wilayah pertanian keunggulannya palawija. Wilayah pegunungan keunggulannya sayur mayur. Itu keunggulannya. Juga memiliki kekurangan masing-masing. Wilayah pantai belum tentu bisa menghasilkan palawija atau tidak mungkin bisa menghasilkan palawija. Daerah pertanian tidak mungkin bisa menghasilkan ikan laut terumbu karang. Wilayah pegunungan sama, tidak mungkin bisa menghasilkan ikan laut atau tidak mungkin bisa menghasilkan palawija sebagus wilayah pertanian atau sebaik wilayah pertanian. Itu adalah munculnya ketergantungan, munculnya interaksi antar uang. Kenapa? Ingin saling melengkapi kebutuhan, ya. A. Ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi. Konsep ekonomi itu ada 3. Apa? Masih ingat? Apa itu 3 itu? Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah konsumsi. Kita ulang. Konsep ekonomi yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua adalah kegiatan distribusi, yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Tentunya kalian sudah tahu apa itu kegiatan distribusi, produksi, dan konsumsi. Ya. Kegiatan itu akan kita bahas di bab 3 ini, ya. Yang pertama ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa.
Apa? Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang ataupun jasa. Ya. Jasa di sini contohnya tukang bengkel. Mereka memproduksi jasa. Tukang las, mereka memproduksi jasa. Guru, mereka memproduksi jasa. Ya, menghasilkan jasa. Ya. Kalau produksi barang, contohnya pengusaha tempe menghasilkan produk berupa tempe. Pengusaha sepeda motor, mereka menghasilkan barang berupa sepeda motor. Yang jasa intinya adalah kepuasan. Dokter itu juga jasa. Ya, intinya kalau jasa adalah kepuasan. Kalau produksi barang yaitu berupa barang yang nampak. Ya. 1. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan produksi tadi apa? Kegiatan menciptakan, kegiatan menambah nilai guna. Itu adalah kegiatan produksi. Menciptakan, contohnya menciptakan hal-hal yang baru. Contoh menciptakan televisi atau membuat televisi, menciptakan atau membuat tempe, membuat tahu. Yang kedua adalah kegiatan produksi menambah nilai guna. Menambah nilai guna di sini contohnya, ya. Contohnya di sini. Si A membeli sebuah meja. Ya. Membeli sebuah meja. Di tangan si A, karena si A adalah seorang pengrajin, meja tersebut disulap atau ditambah nilai gunanya. Yang awalnya hanya meja biasa, ditambah kaca atasnya, ditambah loker. Jadi meja tersebut ada nilai gunanya, yang awalnya meja hanya tempat untuk menaruh barang, akhirnya ditambah kaca, ditambah loker dan lain sebagainya, akhirnya menjadi toilet. Toilet adalah sebuah pernak-pernik atau sebuah alat yang digunakan untuk berkaca. Ya, ditambah, akhirnya menambah nilai guna. Itu salah satu contoh dari kegiatan produksi. Ada banyak sekali kegiatan produksi yang ada di sekitar kita. Tidak hanya contoh, tidak hanya itu saja. Ada lagi contohnya, menambah nilai guna. Ya. Yang awalnya hanya gelas kaca. Yang awalnya hanya gelas kaca, dipakai hanya untuk minum saja. Akhirnya di tangan si pengrajin, gelas kaca itu nilai gunanya ditambah, dihias dan dibuat sedemikian rupa, semenarik mungkin, akhirnya menjadi kerajinan yang antik, yang unik. Nah, itu adalah contoh menambah nilai guna. Ya, tuh. Yang kedua adalah tujuan kegiatan produksi suatu barang atau jasa secara sempit antara lain. Ini secara sempit. Kalau secara luas banyak sekali. Ya, banyak sekali. Secara sempit antara lain menghasilkan barang atau jasa. Tujuan kegiatan produksi adalah tadi menghasilkan barang ataupun jasa. Barang apa yang dihasilkan terserah. Nanti misal kalian di sini bisa memproduksi sesuatu dan itu manfaat untuk kalian sendiri dan untuk orang lain. Berarti kalian bisa menghasilkan barang. Misal nanti kalian ini ada yang bercita-cita jadi seorang dokter, jadi seorang guru, atau menjadi pengusaha bengkel. Itu kalian berarti menghasilkan jasa. Ya, banyak sekali tujuan kegiatan produksi. Ya, yang kedua, memperluas lapangan kerja. Tujuan kegiatan produksi adalah yang kedua adalah memperluas lapangan kerja. Di mana di sini jika produksi barang itu banyak dan tenaga kerja orang yang memproduksi itu sedikit, otomatis akan mencari tenaga kerja untuk mempercepat proses produksi.
Contoh si A, ya, dia adalah seorang penjahit konveksi lah, ya, seorang konveksi. Dia si A itu mendapat job membuat baju beberapa potong atau 1000 potong, karena dia diproduksinya, dikonveksinya hanya memiliki 2 atau 1 saja pegawai, karena di deadline waktu 1 minggu membuat baju pesanan harus selesai. Nah, tidak mungkin itu selesai. Akhirnya si A mencari tenaga kerja baru untuk membantu atau mempercepat proses kerjanya. Tentunya tenaga kerja baru adalah tenaga baru yang ahli di bidangnya. Itu adalah salah satu contoh menambah lapangan kerja. Yang ke C adalah memenuhi kebutuhan pasar. Tujuan produksi yang selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar di sini adalah kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuh pada waktu Lebaran butuh baju baru. Konveksi berbondong-bondong membuat baju yang menarik, yang disukai oleh masyarakat, akhirnya dijual di pasar atau dijual di toko-toko. Itu adalah memenuhi kebutuhan pasar. Atau petani memproduksi atau menanam jagung, menanam padi dan dijual, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ya, kebutuhan pasar adalah kebutuhan manusia. Yang selanjutnya adalah produsen dapat mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tujuan kegiatan produksi adalah produsen atau orang yang memproduksi ingin mencari keuntungan. Tujuan produksi adalah mencari keuntungan. Ya, kenapa? Karena tanpa untung tidak bisa memproduksi barang lagi. Ya, tanpa keuntungan tidak bisa memproduksi barang lagi atau tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Contohnya guru saja itu butuh konsumsi, butuh makan untuk anak istrinya. Nah, berarti dia mempunyai apa? Berharap dia meskipun dia memproduksi jasa, meskipun guru itu memproduksi jasa, tapi guru itu juga harus menghasilkan sesuatu untuk keluarga. Maka dari itu jangan aneh kalau sekarang guru ada yang PNS, ada yang sertifikasi, itu adalah berbalik dari pemerintah ya. Ada yang PNS, ada sertifikasi dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk apa? Kalau guru tanpa digaji, guru juga tidak bisa mengajar. Bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, ya kan? Dokter pun sama. Dokter juga meskipun dokter itu produksi jasa, dokter itu juga harus memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan hidup dirinya sendiri dan anggota keluarga. Maka dari itu kalau bayar pada waktu kalian periksa bayar, juga jangan salahkan dokter, karena dokter itu juga ingin memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anggota keluarga. Kalau semua periksa gratis, bagaimana cara dokter untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya, anaknya, istrinya, ya, mungkin dia punya ibu yang atau orang tua yang sudah tua dan tidak mampu bekerja, bagaimana? Nah, kita harus berpikir ke arah sana. Ya, itu adalah keuntungan di bidang jasa atau jasa bengkel. Sama, di bengkel itu bayarnya untuk apa? Ya tadi, untuk keahliannya. Ya, untuk keahliannya. Bengkel itu menerima bayaran juga untuk anggota keluarga. Sama, produksi barang tentunya dia pengen yang namanya untung atau laba. Tujuannya untuk apa? Untuk memutar modalnya agar keuntungan tersebut dapat dibelikan modal lagi untuk memproduksi barang lagi dan dijual lagi. Labanya untuk siapa? Sama, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Ya. 3. Sumber daya ekonomi yang diolah lebih lanjut dalam proses produksi disebut faktor-faktor produksi.
sumber daya ekonomi yang diolah lebih lanjut dalam proses produksi disebut faktor-faktor produksi. Faktor produksi di sini ada banyak. Ada faktor produksi alam, ada faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. Yang pertama adalah faktor produksi alam. Ya, faktor produksi alam. Semua kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi itu disebut produksi alam. Contohnya seorang nelayan bisa menghasilkan ikan, itu berarti mereka adalah faktor produksi alam. Pada waktu cuaca mendukung, nelayan bisa menghasilkan ikan yang banyak. Pada waktu cuaca yang tidak mendukung, misal ada hujan yang deras, nelayan tidak bisa menghasilkan ikan yang banyak. Itu adalah faktor produksi alam. Sama petani juga seperti itu. Ya, sama pengusaha ikan kering atau ikan asin. Sama, kalau tidak ada panas yang cukup atau cuaca tidak panas atau mendung terus, mereka juga tidak bisa menghasilkan ikan asin yang dengan cara yang dengan baik atau dengan cepat. Itu adalah faktor produksi alam. Ya, faktor produksi tenaga kerja adalah orang yang secara langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja di sini adalah manusia. Tenaga kerja di sini harus memiliki tenaga kerja yang profesional sesuai bidangnya. Misal memproduksi meja kursi atau mebel harus sesuai keahliannya. Tidak ahli di mebel, ahlinya jahit yang kerjanya di mebel, pasti hasilnya kurang maksimal. Tenaga kerja di sini harus profesional sesuai keahlian dan sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu. C. Faktor produksi modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Modal itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Modal di sini tidak hanya berupa uang, tapi barang juga bisa dikatakan modal. Keahlian juga bisa dikatakan modal. Ya, keahlian, barang itu juga dikatakan modal, tidak hanya uang ya di sini. Ya, uang pun juga dikatakan modal, tapi tidak hanya uang. Contoh, mau usaha mebel, sedangkan tidak punya keahlian mebel. Apa yang dilakukan? Kan tidak bisa. Ya, kalau mau usaha mebel, modal yang pertama harus memiliki keahlian sebagai tukang kayu. Yang kedua, harus memiliki modal berupa barang, yaitu geraji, pasah, palu, dan lain sebagainya. Itu modal. Dan tentunya uang sebagai pendukung. Modal uang sebagai pendukung. D. Faktor produksi kewirausahaan adalah kemampuan, keahlian, dan kecakapan seseorang atau sekelompok untuk merencanakan. Kewirausahaan, faktor kewirausahaan adalah sama seperti faktor tenaga kerja dan faktor produksi atau faktor modal. Harus memiliki keahlian di bidangnya, harus bisa merancang, memanage, itu adalah kewirausahaan. Setelah usaha saya seperti ini, harus saya apakan? Harus saya jual di mana? Kalau barang saya habis, apa yang saya lakukan? Dan kalau barang saya tidak habis, apa yang saya lakukan? Itu adalah kewirausahaan. Ya, harus berpikir cepat, harus berpikir tepat sesuai dengan situasi. Misal pada waktu menjual barang A tidak habis, sedangkan barang itu harus habis saat itu juga. Kalau nggak habis basi. Bagaimana caranya? Ya, harus memiliki keahlian di bidang situ. Ya, agar penjualannya sesuai dengan target, sesuai dengan rencana, sesuai dengan harapan. Itu adalah faktor kewirausahaan. Ya, cukup itu dari Pak Dain. Ya, Pak Dain berharap kalian sebelum pelajaran IPS
modul IPS-nya dibaca ya, agar nanti pada waktu pelajaran kalian sudah ada gambaran. Oh, nanti pelajaran seperti ini. Oh, nanti materi yang disampaikan Pak Dain seperti ini. Lah, nanti besok-besok sebelum materi IPS tolong kalian membaca modul terlebih dahulu ya. Jika nanti ada di di pengertian, di penjelasan Pak Dain ada yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan langsung jika ketemu Pak Dain, atau bisa kalian tanyakan di Bapak Ibu guru yang piket tapi lewat catatan. Catat di kertas, kasihkan ke Bapak Ibu guru yang piket biar nanti dikasihkan ke Pak Dain. Nanti pertanyaan kalian akan Pak Dain ulas ya, akan Pak Dain ulas di video yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.